Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, rekan-rekanku kelas 8 SMP Asdah, kembali untuk materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam ya. Review lagi untuk minggu ini ya. Karena kita masih pembelajaran secara daring, jadi perhatikan ya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan karena kita tidak tahu kedepannya kalau kita berjalan secara jalannya ya, supaya kita mendapat kebaikan, maka berbuatlah kebaikan dari sekarang. Review minggu lalu untuk tugas belum ada yang mengumpulkan, juga untuk instruksi-instruksi yang saya instruksi yang saya ucapkan, yang saya anjurkan belum juga dikerjakan. Jadi kondisi saat ini ya, kita manfaatkan diri kita sebagai makhluk yang baik ya, supaya kita mendapat yang terbaik ya. Kita umpan kita umpan yang baik, maka dapatlah yang baik. Baik ya. Kalau kita nanam padi, kalau kita nanam rumput, pasti yang nanam juga rumput. Cuman kalau yang kita tanam padi, pasti tumbuhnya beras. Kalau tanam gabah, pasti tumbuhnya padi. Baik ya. Ya, saya tidak mempunyai keputusan untuk benar atau baiknya. Yang punya kebaikan atau yang punya keputusan baik dan buruknya hanya Allah. Dan saya hanya menyampaikan informasi-informasi yang ada supaya kita lebih mengetahui gimana rasa syukur kita kepada Allah, karena kita diciptakan sebagai manusia yang berpikir. Baik ya, saya lanjutkan ke materi. Saya tidak saya tidak perlu memperhatikan kalian, tetapi saya memperhatikan gimana caranya proses pembelajaran itu nyaman ya, terus bisa dipahami, juga bisa dicerna, bisa dipelajarin secara umum ya. Baik ya. Nah baik, saya akan mencoba untuk mereview lagi ya, yang saya berikan kemarin untuk kelas 8 ini tugas ya. Tugasnya tentang sistem pergerakan manusia, salah satunya berbentuknya rangka. Nah kemarin sudah saya jelaskan dan juga tugasnya sudah saya berikan. Nah di situ mohon maaf lahir batin karena masih Idul Adha, itu belum ada yang mengerjakan ya. Jangan salahkan saya ya. Kalau emang berbuat baik, maka dia akan mendapat kebaikan ya. Kalau emang dia berbuat buruk, maka buruk timbal baliknya keburukan itulah yang dia dapatkan. Baik ya, paham maksud saya ya. Baik ya, untuk selanjutnya kita lanjutkan materi tentang sistem pergerakan manusia, karena belum kelar kemarin ya. Tetapi untuk saat ini kita coba happy-happy aja, hilangkan masa lalu. Yang jelas kita perbaiki emosi kita perbaiki perilaku kita untuk menuju yang lebih baik lagi. Baik, seterusnya saya akan melanjutkan materi kemarin tentang sistem gerak pada manusia. Di situ kita mungkin mengenal tentang rangka dari manusia itu sendiri. Nah, manusia itu sendiri sistem geraknya salah satunya rangka. Tetapi banyak rangka yang kita pelajari kemarin tentang kerangka manusia itu berbentuk tulang ataupun yang lain, kerangka sampai ke rangka kepala ya. Nah sekarang rangka otot ataupun bentuk tulang itu sendiri. Untuk tulang itu baru kita lanjut ke rangka otot, baru rangka untuk pembelajaran sistem gerak dari manusia itu sendiri. Baik ya, kita lanjutkan materinya ya. Oke.
Saya geserkan dulu. Nah, materinya kita lihat di sini. Kita lebih coba interaktif aja ya. Nanti kalau emang kalian belajarnya lebih serius ya, silakan nanti kita berinteraksi di lewat Google Classroom, di mana kita akan lebih memahami beberapa konsep dari pembelajaran yang kita lakukan selama ini. Baik ya. Kita kembali ke disk saya di my computer saya. Di sini saya akan membahas tentang sistem gerak. Kemarin udah nyampe di sini tentang kerangka-kerangka yang di tulang belakang manusia juga tulang depan manusia. Sekarang saya masuk ke tulang bahu manusia. Nah, baik ya. Saya lihat dulu view saya sebentar. Mengganggu? Mengganggu ya. Nah, saya review dulu sebentar pergerakan saya. Saya geser lagi ya, biar kelihatan matanya doang. Baik ya, saya review lagi. Oke, kelihatan ya. Nah, kemarin kita belajar tentang kerangka. Kerangka itu dari sistem pergerakan manusia, dia yang menunjang untuk kita bisa bergerak. Ya, diperintahkan oleh otak untuk kita bergerak, maka dibutuhkanlah kerangka-kerangka yang kita amati kemarin. Ada tulang belakang, ada tulang rusuk, ada kerangka kepala, ada leher dan lain sebagainya. Sekarang kita tulang bahu manusia. Tulang bahu manusia itu ada tulang belikat, tulang selangka, tulang belikat. Tulang selangka tampak depan ya, tulang selangka tampak belakang. Di sini kita coba memahami ya, dari skema yang kita buat ya, dari skema yang diciptakan Allah ya, betapa sahduhnya, betapa sempurnanya ciptaan Allah, di mana tulang selangka ini sebagai penopang supaya tulang rusuk kita tidak pecah kalau sembari kita tiduran ataupun sembari kita dipukul lagi dipegel dari sini ya kan. Nah, dibentuklah kesempurnaan ini dengan tulang selangka. Tulang belikat apa? Tulang belikat yang mengelilingi tulang selangka itu sendiri. Ya. Ini tulang belikat. Nah, di situ sebagai penopang juga, kita sebagai tidur juga sebagai penopang dari tulang rusuk itu sendiri. Kalau kita nggak ada tulang selangka, kalau kita tidur pasti bunyi kerekak seperti itu, berarti tulang rusuk kita patah. Baik ya, ini tampak depan dan ini tampak belakang. Baik, selanjutnya tulang anggota gerak atas, tulang anggota gerak bawah. Nah, kemarin keseluruhan udah disuruh buat keseluruhan kerangka supaya kita bisa bahas secara lanjut nih. Jadi saya cuma nampilin gambarnya doang. Ada tulang lengan atas ya, cuma terdiri dari satu tulang. Ada tulang di bawahnya, di bawah lengan kita ya. Itu ada dua tulang, satu tulang hasta, satunya lagi tulang pengumpil. Fungsinya apa? Nah, itulah kesempurnaan Allah. Ya, kesempurnaan Allah menciptakan kita. Kalau kita cuma satu tangan belakang, berarti anggota gerak kita di sini cuma berapa jari? Ya. Nah, kalau kita ada dua, jadi perintah dari suatu otak ya ke sini, perintahnya untuk bergerak ke tangan. Itu lebih simpel juga. Sama halnya juga kalau kita mau makan ya, untuk perintah makan. Kalau cuman cuman satu tulang lengan atas, atau tidak ada tulang hasta ataupun tulang pengumpil, kita makan paling cuman dua pergerakan. Ya, ini misalkan nyambung ya, ini nyambung. Seperti ini. Betapa nikmatnya Allah mengasih tulang hasta dengan tulang pengumpil supaya kita bisa menyuap makanan itu sendiri, untuk memerintahkan sendiri. Baik ya. Nah, ini untuk tulang gerak atas. Tulang gerak bawah, sebagaimana dikatakan kita diciptakan sebagai manusia sempurna, kita diciptakan dari tulang
tulang gerak atas sebagai tangan, tulang anggota gerak bawah seperti kaki ya. Nah, di bawah ini adalah tulang paha. Satu juga tetap di sini tetap ada tulang betis, juga tulang kering yang di depan. Ada dua. Nah, inilah kalau kita sering main bola ya, tulang betis ini tulang kaku ya. Maksudnya mendekati sedikit kulit ya. Kalau sekali sekali pecah itu bisa bisa patah di sininya. Nah, di situ lebih bahaya lagi. Jadi mesti hati-hati untuk menjaga tulang kering. Makanya di sini kalau pemain bola ada pelapisnya ya. Nah, di situ. Nah, juga tulang betis juga sama, mempunyai tulang betis. Kenapa? Kalau kita cuma tulang kering doang ya bergeraknya, jadi untuk memerintahkan anggota tumit ya, itu kita tidak bisa berjalan secara normal. Oke, baik ya. Berarti Allah itu menciptakan manusia itu secara purna. Sudah dari kalau kita mau menyaingi ke ciptaan Allah, maka kita siap-siap menyaingi semua ciptaan-ciptaan yang Allah berikan yang mungkin nalar buat kita, cuman cara dapatnya tidak nalar dibuat kita. Paham maksud saya ya? Ada tulang pergelangan kaki, juga sama nih, ada tulang pergelangan tangan. Ada tulang telapak kaki ya. Ada juga tulang telapak tangan. Nah, di batas ini. Nah, ada tulang telapak tangan untuk membatasi apa? Kalau kita semuanya nggak ada tulang telapak tangan, semuanya pure ke bawah ya. Jadi kalau kita menangkap sesuatu ya, tidak secara normal kita mengambilnya. Baik ya. Nah, untuk tulang telapak kaki juga sama. Kalau tidak ada tulang telapak kaki, kalau kita berjalan cuman kakinya doang ya. Nah, apa boleh buat, kita tidak ada penyangga di dalamnya. Sebenarnya ini bantalan supaya lebih kita nyaman untuk berjalan ataupun memegang ya. Tulang jari kaki, kenapa harus ada jari kaki Pak ya? Kalau kita kagak ada jari kaki ya, kalau kita tidak ada jari kaki, bagaimana kita berjalan untuk secara normal? Kalau kita berjalannya kuda bunyi plok 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 plok, kalau kita berjalan bunyi bisa diatur. Kalau misalkan pengen cepat ya cepat, kalau pengen kaki ditekuk-tekuk ya kan, untuk meringankan pergerakan-pergerakan di bawah kaki kita. Oke, baik ya. Kita lanjut, takutnya waktunya terbatas. Ini untuk tulang belakang yang punya kita ya. Ada tulang usus ya, ada acetabulum ya, ada tulang kemaluan juga, ada tulang duduk. Fungsinya apa? Tulang usus menopang usus ya. Tulang duduk, kalau kita duduk berarti penyangganya ini. Kalau tulang kemaluan berarti kalau kita tidak ada tulang kemaluan, bagaimana kita bisa memproduksi ya. Tulang acetabulum ini menyikapi ketiga dari tulang usus dan tulang kemaluan. Kenapa? Kalau tidak bisa digerakkan, kalau kita lagi duduk ya, tulang usus bisa bisa tidak goyang atau tidak bergerak dari kita untuk duduk itu, maka ditopanglah tulang usus melalui apa? Ibaratnya di sini engsel, acetabulum. Engsel tahu ya? Penyambung. Nah, tulang pipa, tulang pipi, tulang tidak beraturan, tulang pendek. Ini penyambung dari rangka tulang itu sendiri. Ya, bentuk tulang pada manusia. Berarti tadi kita sudah belajar kerangka, sekarang kita belajar bentuk tulangnya. Tulang pipi gunanya untuk apa? Nah, tulang pipi juga penyambung juga untuk membatasi tulang rusuk menuju tulang pinggul. Nah, bentuk tulang pipi